Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Telah hadir bersama di tengah-tengah kita yang terhormat Dr. Lucy Andriani MSI selaku Wakil Dekan 1 Visip UMJ. Yang kami hormati Kepala Divisi News Metro TV, Bapak Aris Fadila. Selamat pagi, Pak. Direktur TV Muhammadiyah sekaligus dosen Ilkom UMJ, Dr. Makron Sanjaya MSOS. Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi, Dr. Tria Patrianti MIKOM. Kaprodi Ilmu Komunikasi, Dr. Oktaviana Purnamasari MSI. Produser Eksekutif Midnight Live Metro TV, Bapak Iswahyudi Rahmanto. Host Midnight Live Metro TV, Mas Valentinus Reza dan seluruh tim Metro TV, para dosen dan sivitas akademika Visip UMJ, serta seluruh peserta Midnight Live Kosto Kampus yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Aula Kasman Singodemejo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam acara Meet and Greet Kuliah Tamu Midnight Live Kosto Kampus 2025. Perkenalkan, saya Zani Bain Azahra yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Untuk mengawali acara hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Afan Riau, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepadanya kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shakiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqiran وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Afan. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana
Hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 FISIP UMJ kepada Dr. Lucy Andriani MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat, ini ada 1000 audiens ini. Sekiranya bisa diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ini saya terlebih dahulu akan menyapa tamu-tamu yang luar biasa yang ada di depan. Yang kami hormati Bapak Aris Fadilah sebagai Wakil Pemret Metro TV. Terima kasih Bapak telah hadir. Mungkin ini yang pertama kali ke UMJ. Wah, nanti jangan yang pertama dan terakhir ya Bapak. Kita tunggu yang selanjutnya. Yang kami hormati juga di sini ada Bapak Iswahyudi Rahmanto. Terima kasih Bapak telah hadir juga. Dan juga Mas Valentinus Reza. Nah, ini host yang fenomenal, luar biasa. Terima kasih Mas. Ini audiens ini yang melihat Mas Reza di YouTube dan TV. Silahkan berdiri Mas. Antusias yang luar biasa, itu menandakan bahwa kami dan juga mahasiswa FISIP ini mengikuti Bapak, mengikuti ritme dari pemberitaan yang ada, yang siarkan oleh Metro TV, dan juga timnya masih belum kenalan tadi. Selamat datang, dan juga kami sapa ini tuan rumah sebenarnya, yaitu Ibu Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Oktaviana Purnamasari. Ini sebentar lagi insya Allah Bapak doakan juga nanti menjadi guru besar. Yang kedua Ibu Dr. Tria Patrianti, beliau Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi. Beliau juga akan sebentar lagi menjadi GB gitu. Sekarang kalau jabatannya Associate Professor. Kami butuh soalnya di komunikasi itu guru besarnya belum ada ceritanya begitu. Jadi kami dorong siapapun yang punya kesempatan untuk ke sana. Dan juga Bapak Dr. Makrun Sanjaya. Ini luar biasa ini Bapak. Beliau luar biasa berkhidmat kepada lembaga dan juga amal usaha Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, acara pagi ini dan mahasiswa semuanya yang kami sayangi merupakan acara yang luar biasa. Kehadiran tamu-tamu kita sebagai narasumber pagi hari ini tidak luput dari tangan dingin Bapak Dr. Makrun Sanjaya, dan juga keikhlasan dari para narasumber untuk mendahulukan agendanya ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi. Semoga nanti dalam kegiatan meet and greet, kegiatan ini tidak hanya berjumpa tetap muka langsung dengan Pak atau Mas Valentinus Reza ya, yang mahasiswa idolakan begitu, tapi nanti juga akan mendapatkan pencerahan luar biasa dari Bapak Aris Fadilah selaku Wakil Pemret Metro TV. Bapak, kiranya saya ingin menyampaikan pantun. Kalau berkenan nanti saya minta cakepnya begitu ya. Cahaya surya menyibak semesta, buka jendela sejuknya terasa. Marilah berkarya bersama Bapak Aris Fadilah. Semangat menyala menjemput asa. Ada lagi satu lagi ini khusus untuk mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi ini, supaya semangat mengikuti meet and greet kali ini. Jangan ihi gitu ya. Nanti luar biasa ini, kalian akan dipanggil sama Mas Valentinus untuk jadi ihi-ihinya nanti di acara Metro TV. Karena cara membacakan berita luar biasa itu, kekinian sekali. Ya monolog, ya ada stand up komedinya dikit, ya ada kritiknya luar biasa, nyentilnya. Kalau disentil sakit banget itu dengan omongannya Mas Valentinus itu. Ya. Rasanya manis, mangga mana lagi.
buah tomat untuk dikonsumsi, selalu optimis setiap hari, bersama generasi muda prodi ilmu komunikasi. Bapak, Ibu, mahasiswa ini merupakan generasi penerus ya. Setidaknya nanti ketika kita sudah beranjak ke usia senja. Senja itu biasanya dikatakan oleh kaum milenial itu maghrib gitu ya. Tapi bagi kami senja itu sesuatu yang indah gitu. Mereka yang akan menggantikan kita semua. Jadi kehadiran Bapak dan Ibu sebagai narasumber akan memberikan pencerahan sekaligus setidaknya memberikan kekuatan batin lagi di tengah gejolak luar biasa PHK dan sebagainya, dan konteks media yang luar biasa dari analog menjadi kemudian sekarang digitalisasi media yang bisa diakses dimanapun berada gitu. Mungkin saya tidak banyak berkata-kata untuk memulai hari ini karena hal ini adalah milik kalian semua. Meet and Greet ini adalah milik mahasiswa bersama dengan Mas Valentino dan tim dari Metro TV. Terima kasih. Mungkin ini sambutan saya. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini bisa mencerahkan mahasiswa kami dan juga memberi banyak manfaat kami sebagai pimpinan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Salam juga dari Bu Dekan. Bu Dekan tidak bisa hadir karena beliau lagi menunaikan ibadah haji. Jadi di sini saya mewakili beliau. Insya Allah beliau akan berkenan untuk menjalin kerjasama dengan Metro TV, Bapak, sebagai tempat magang, juga sebagai visiting lecture seperti ini. Kemudian banyak kegiatan yang bisa kita kolaborasikan karena memang kami butuh dan kami ke depan mempunyai program untuk selalu mendekatkan mahasiswa dengan Dudi. Jadi nanti mahasiswa selepas kuliah tidak lagi meraba-raba saya mau ke sana, kemana dan sebagainya, tapi mereka sudah punya pengalaman yang luar biasa sehingga ketika direkrut di perusahaan tidak lagi repot-repot untuk bisa melakukan training dari basic sampai menengah dan juga atas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat meet and greet dan selamat melaksanakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lucy Andrini MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Mohon kesediaannya Ibu untuk tetap di tempat karena setelah ini akan ada penandatanganan MOA antara FISIP UMJ dan juga Metro TV. Mohon kesediaannya kepada Bapak Aris Fadila untuk dapat maju ke depan. Hadirin yang kami hormati, perlu diketahui bersama bahwasannya kerjasama ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan dunia industri media. Kami persilakan kepada tim dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen penandatanganan Memorandum of Agreement antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Metro TV. Kami juga turut mengundang kepada Ibu Okta dan juga Bu Tria serta seluruh tamu undangan yang hadir untuk dapat menyaksikan penandatanganan Memorandum of Agreement antara FISIP UMJ dengan Metro TV. Kami persilakan kepada tim dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen. Baik, kami bantu hitung untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya adalah penandatanganan implementation of agreement antara program studi ilmu komunikasi dengan Metro TV. Kami mohon kesediaannya kepada Ibu Dr. Oktaviana Purnamasari MSI dan juga Bapak Aris Fadilah untuk dapat melakukan penandatanganan implementation of agreement. Baik, kami bantu hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Okta. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan implementation of agreement antara program Magister Ilmu Komunikasi dan juga Metro TV. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Tria Patrianti MIKOM untuk dapat melakukan penandatanganan. Baik, kami bantu hitung untuk dokumentasi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu. Kami persilakan untuk dapat kembali dan demikianlah prosesi penandatanganan Memorandum of Agreement dan juga Implementation of Agreement pada hari ini. Semoga kerjasama ini menjadi langkah awal yang produktif dalam menghadirkan inovasi, profesionalitas, dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan juga media. Hadirin yang berbahagia, memasuki agenda selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu Talk Show Midnight Live Goes to Campus 2025. Talk show ini menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan perspektif dan pengalaman dari para pelaku industri media, sekaligus menjadi sarana pembelajaran langsung bagi para mahasiswa tentang dinamika dunia penyiaran dan jurnalistik masa kini. Talk show ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Makron Sanjaya MSOS, yang merupakan Direktur TV Muhammadiyah sekaligus dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kami undang untuk maju ke depan moderator kita pada hari ini, Bapak Dr. Makron Sanjaya MSOS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita berjumpa kembali di kuliah hari ini. Jadi judulnya Pak Aris dan Mas Reza serta Mas Yudi, hari ini tuh sebenarnya kuliah tamu, sekaligus menjadi ajang kesempatan bagi para pemirsa Midnight Live yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tepuk tangan untuk Midnight Live. Ya. Pada kesempatan ini nanti kita akan omon-omon ya, talk show dengan tiga sebenarnya, dua narasumber utama, yaitu Pak Aris sebagai Kepala Divisi News di Metro TV, sekaligus ada host yang saat ini sedang viral. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Valintinus Reza hari ini? Ya. Mana Aumanianya? Tahu semua. Jadi mereka tahu semua. Di berbagai perkuliahan, Mas Reza, saya sebut semua. Ya, semua mata kuliah saya sebut soal program ini. Kemudian ada Mas Iswayudi Rahmayanto apa Rahmanto? Rahmanto. Coba tolong berdiri. Ini
figur yang paling ganteng sekedoya raya di kantor Metro TV. Tapi mohon maaf Mas Yudi, foto Anda saya tidak pasang, khawatirnya banyak sekali diuber-uber sama mahasiswa nanti. Jadi daripada Anda akan repot, maka saya selamatkan dengan tidak memasang fotonya. Ya. Oke, langsung saja saya panggil Pak Aris Fadila. Tepuk tangannya yang meriah. Ya. Langsung juga Mas Valentinus Reza yang kita tunggu-tunggu. Ya, dia mau di pinggir. Nanti Mas Yudi tetap di situ. Ada juga pertanyaan, jangan main-main. Jadi nanti isinya ini adalah mata kuliah yang ada di komunikasi, ya. Jadi semua mahasiswa yang hari ini datang, maka wajib membuat tugas kedua, tapi dapat nilai. Membuat laporan setelah kuliah ini. Akan dikumpulkan pertemuan minggu depan, pertemuan ke-13. Jadi saya juga nggak mau rugi. Iya kan? Oke, lalu kabar gembiranya teman-teman, akan ada sejumlah hadiah yang saya kasih, ya, dengan menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan tentang Midnight Live yang acara tadi malam, pagi-pagi sudah saya kasih tahu bocorannya ya. Tolong teman-teman lihat Midnight Live yang edisi Selasa tadi malam, apa saja yang diomongin. Baik, untuk memancing. Nanti Mas Reza yang akan membetulkan mana yang ini dan Mas Reza yang nunjuk ya. Siapa yang boleh menjawab dan tidak. Langsung saya kasih hadiah cash. Coba simak baik-baik. Midnight Live yang tayang Selasa tadi malam merupakan episode keberapa? Silakan tunjuk Mas Reza. Mana yang Mas Reza? Boleh Mbak yang di depan, silakan. Ya. Namanya siapa dulu Mbak? Boleh berdiri? Berdiri. Ayo. Berdiri. Enggak dikasih hadiah kalau enggak. Iya. Namanya siapa Mbak? Oke. Putri Dwi Aningsih. Dari jurusan? Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk Putri. Iya. Jawabannya Jadi, benar? Langsung dijawab. Episode berapa tadi malam? 30. Benar. Oke, ambil hadiahnya di Zani. Ambil hadiahnya di Zani sekarang. Kak, cepat kalau nggak hangus dalam 3 detik. Cash. Jadi hadiahnya bisa parkir untuk 50 hari di kampus. Soalnya kalau parkir di sini mahasiswa juga bayar Mas. 1.000 sekali parkir, 1 hari, 1 malam. Oh di Metro gratis. Mana di Dwi Aningsih tadi mana? Cepat. Sangat sopan dia lewat belakang. Ayo cepat. Kalau nggak hangus dalam 3 detik. Ya, cash, alhamdulillah. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, tapi 4 hadiah lainnya akan saya selipkan sampai acara berakhir. Jadi jangan kemana-mana. Ya, oke. Saya langsung saja memperkenalkan Pak Aris Fadila sebagai Kepala Divisi News di Metro TV. Beliau adalah jurnalis murni ya. Waktu saya di Metro TV, dia masuk ABG saya, anak buah gue ya. Waktu itu beliau adalah salah seorang news presenter di bidang olahraga yang sangat top. Cuma bocorannya nih teman-teman, sama saya musuhan. Musuhannya apa? Karena dia Chelsea, saya MU. Jadi setiap akhir pekan ribut sama dia, nggak apa-apa ya. Di udara kita bersaing, tapi di darat kita bersahabat gitu. Oke, Pak Aris, selamat datang. Selamat datang, Cak Makrun. Boleh diperkenalkan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Fadilah. Saya benar dulu anak buahnya Cak Makrun. Saya masuk Metro TV sejak sebelum Metro TV on air, sejak Agustus tahun 2000. Metro TV on air bulan November, saya sudah bergabung sejak Agustus, dan sebelumnya saya wartawan
wartawan di Republika dan di salah satu media cetak di Jakarta. Saya masuk Metro sebagai reporter awalnya, kemudian asisten produser, presenter, produser, eksekutif produser, manajer peliputan, manajer produksi, dan sekarang saya kepala divisi pemberitaan Metro TV. Sebelumnya saya Wapemret Metro TV. Begitu, Cak. Ya. Terima kasih Mas Aris. Ngomong-ngomong, statusnya gimana? Nggak disebut tadi statusnya? Status apa? Anak berapa? Oh ya. Istri satu kan? Istri satu, alhamdulillah. Anak dua, dua-duanya sudah kuliah. Kebetulan kuliah di Brawijaya di Malang, dua-duanya. Alhamdulillah. Ya itulah Mas Aris Fadila ya. Kalau saya panggil Pak nanti ketuaan, kasihan. Jangan. Ya jangan. Oke, yang berikutnya adalah Mas Valentinus Reza. Silakan memperkenalkan diri. Oke. Aumania mana suaranya? Terima kasih. Luar biasa sambutan dari teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswi UMJ. Terima kasih Cak Makrun. Saya ketemu Cak Makrun dulu tuh hanya sekilas saja, Cak. Waktu Cak Makrun menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi Metro TV, saya masih sebagai staf produksi di program Metro Sport. Ya. Perkenalkan, nama saya Valentinus Reza. Biasa dipanggil Reza. Biasa juga dipanggil Val Reza. Sekarang dipanggilnya presenter viral, King of Aumania. Sekarang saya juga dijuluki sebagai presenter yang pernah disomasi. Banyak ya. Tapi hari ini saya merasa terhormat menjadi dosen tamu di UMJ. Doa saya cuma satu di sini. Saya berharap teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswi bisa belajar dengan baik di UMJ dan lulus nanti mendapatkan ijazah asli dari UMJ. Tolong. Cukup. Tolong dijaga ya. Tolong dijaga. Nanti disomasi lagi. Ini. Oke. Ini Baik teman-teman, seperti yang saya pertama. sampaikan tadi, bahwa materi pertanyaan dan jawaban dari kedua dan ketiga narasumber adalah materi perkuliahan yang dicantumkan dalam tugas nanti. Tolong simak baik-baik. Kepada Mas Ari dulu ya. Ya. Sebagai kepala suku di sini, jadi kita harus menempatkan beliau pada posisi yang tertinggi. Oh ya, selamat datang Pak Dr. Asep Setiawan. Ini ex pasukan Kedoya juga ini ya. Kita sama-sama dulu ya. Di sini beliau adalah dosen di ilmu politik. Ya. Oke. Langsung saja, tolong disimak baik-baik dan nanti akan menjadi pertanyaan untuk hadiah. Mas Aris, kapan Midnight Live ini mulai on air? Oke, saya sapa Mas Asep dulu nih. Iya. Pak Asep, izin Pak Asep. Jadi Pak Asep, Mas Makrun ini dulu bos saya. Wapemret, beliau juga Wapemret. Saya menggantikan sebagai Wapemret. Oh iya. Jadi ini bos-bos saya, jadi saya harus sungkem lah. Oke, Midnight Live. Saya cerita ini ya, perjalanannya Midnight Live. Saya Wapem saat itu di-challenge oleh pimpinan. Begini, saya mau tanya teman-teman, di sini siapa yang masih nonton TV? TV konvensional, TV gitu. TV yang di rumah. Ada nggak? Masih ada beberapa. Itu udah jadul. Anda itu jadul udah. Nggak ada yang nonton TV. Kalau boleh di ini penonton Metro TV itu 50 up ya, 50 tahun ke atas. Jadi tidak ada yang. Terus kami di challenge, tolong bikin program yang tetap rohnya adalah news, Metro TV adalah TV news, tapi bisa ditonton multi-platform. Bisa ditonton banyak orang dan bisa menggait anak muda. Itu perintah pertamanya ke saya, ke kami. Akhirnya kita diskusilah. Salah satunya Mas Iswayudi, dia adalah eksekutif produser. Kapan kira-kira Mas Aris kejadian? Kapan karya kejadian? Dari on air tuh pertama tanggal berapa ya?
20 Februari 2025. 20 Februari itu kalau ditarik ke belakang sekitar 7 bulan, Cak. 7 bulan sebelumnya ya. 7 bulan ya. Oke, teknik Kurang produksi lebih acara coba simak. 7 bulan. Dipersiapkan. 7 bulan kami diperintahkan untuk membuat sebuah acara yang tetap ada unsur newsnya untuk tidak menghilangkan identitas Metro TV, tapi jangan buletin, bisa multi platform dan bisa nge-grab semua umur. Itu kira-kira perintahnya. Terus saya ajak Mas Wahyudi, kami nyebutnya Mas Watam aja biar gampang. Mas Watam sama satu manajer produksi, namanya Aksanul Ato. Bertigalah kami diskusi kira-kira seperti apa nih format programnya. Bolak-balik kami ke Dirut, presentasi, ditolak, dimarahin, ini sih nggak ada lah. Karena gini, tantangannya adalah bahwa kami diminta membuat program, tapi low budget. Karena ya kita tahu kan ada budget dan kalau belum ada sponsornya jangan banyak-banyak budgetnya gitu. Dengan orang yang nggak ada, orang yang ada tidak boleh nambah orang. Tolong bikin program yang bisa tadi saya sebutkan. Kami ngobrol, bolak-balik ke Dirut, presentasi, ditolak terus, sampai akhirnya menemukan sebuah format namanya kita sebut news commentary ya. Kita sebutnya namanya news commentary, agak nyentil-nyentil gitulah. Oke, diterima tuh, masih dalam bentuk konsep. Kemudian kan ini nggak akan jadi kalau yang bawa ini nggak pas. Mas Watem punya ide siapa presenternya. Kenapa bukan Watem aja disuruh jadi presenter? Nggak Metro Look. Nggak Metro Look. Oke, Midnight Look. Midnight Look sekarang. Midnight banget kalau itu. Itu midnight banget soalnya. Dunia gelap banget ya. Tengah malam lah itu. Akhirnya kita siapa Mas Watem punya ide si ini kita kira-kira sampai akhirnya suatu malam kita lagi bertiga ngobrol, datanglah manusia ini. Dia ini dulu saya eksekutif produser di Metrosport, dia penyiar saya, jadi saya tahu lah. Lihat dia, ini dia nih cocok nih. Kenapa saya bilang cocok? Karena saya cukup dekat dengan dia dan saya tahu karakter aslinya. Jadi program ini harus menunjukkan karakter asli si presenter, Cak. Gitu ya, Mas Watem ya. Kira-kira karakter asli, bukan selama ini kan kalau di TV berita itu kan sebenarnya bukan karakter asli kan, Cak Makrun pasti tahu. Presenter-presenter itu bukan karakter asli, mereka berusaha membacakan berita supaya orang percaya gitu kan. Karakter asli. Justru itulah kita pengen ya, ada karakter asli. Oke, presenternya dapat. Nah, ini kan agak nyerempet-nyerempet nih ya. Berarti semua harus scripted. Tidak boleh ada yang tidak scripted. Dengan naskah ya, dengan naskah. Harus di naskah. Ada naskah yang dibuat. Harus, tidak boleh ada. Tidak boleh yang tidak ada. Bahkan gimmick-gimmicknya pun itu sudah direncanakan. Semua terencana. Maka kita menemukan yang namanya Mas Akbar. Mas Akbar, tolong berdiri. Ini penulis naskah. Inilah adalah penulis naskah dari Midnight Live. Dialah yang menulis semua naskah Midnight Live. Gitu, Cak. Nah, 20 Februari kita on air. Harus bisa nge-grab anak muda, bisa ditonton di semua platform dan karena sekarang disrupsi ya, orang harus nontonnya di media sosial dan alhamdulillah seperti sekarang di episode ke-30, Cak. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman, untuk meng-create program, membuat program nggak sesederhana yang kita bayangin, teman-teman. Diperlukan proses panjang, kerja keras secara tim, dan itu tadi intinya. Coba teknik produksi acara sama pasca produksi di KPI. Apa pertama kali untuk membuat program asalnya? Pertama kali, ide, betul ide. Itu tadi ide. Walaupun ide ini mengalami proses ditolak, diterima, ditolak, nggak boleh putus asa. Itulah dunia kreativitas, dunia komunikasi media. Oke. Sebelum saya lupa, mohon maaf. Coba Otong berdiri. Kita ingin kenalkan. Ini coba. Ini bukan sekedar Silverman ya, bukan sekedar cameo di acara itu. Bukan. Jadi gini. Kenapa ada yang namanya Setiabudi, namanya dipanggilnya Otong. Dia juga tim saya di sport. Jadi saya menemukan orang-orang yang memang biasa kerja dengan saya gitu, betul. Mas Watem dan Otong ini juga di sport. Karena kenapa butuh seorang co-host
Kenapa butuh seorang co-host? Terus terang kita khawatir Reza kebablasan dalam kritik. Tugasnya Otong adalah menyapu, mengingatkan. Nggak begitu Bro Reza, gitulah kira-kira. Jadi istilahnya kalau Pak Asep pernah di Dewan Pers, kami udah melakukan ini dulu lah di situ gitu loh. On the spot, karena kan kalau lagi on air itu ada produser di atas yang di control room ngasih tahu gitu. Reza kebablasan tuh, Tong, sapu Tong gitu. Nanti Tong, oh ya tadi maksudnya begini. Jadi sudah selesai di situ gitu. Jadi kalau ada nanti komplain setelah acara, udah kita sapu kok di program on the spot. Jadi kalau ada somasi Otong aja yang maju. Gitu. Jadi begitu juga kalau Otong, karena kita sudah berhitung nih kalau nyerempet nih agak ngeri nih dengan Dewan Pers dengan apa. Jadi itu harus saling sapu tuh. Mereka harus ketemu dulu sebelumnya nanti. Jadi kalau Otong kebablasan juga Reza sapu. Iya. Nggak gitu bro. Nggak mau, saya nggak mau. Biar Otong aja. Oke. Gitulah. Iya, siap. Sukma Setiabudi, Otong. Oke. Mas Arief, terima kasih jawabannya. Sekarang menyangkut editorial, konten. Kita kan tahu nih, isinya ngeri-ngeri sedap. Ya, sampai ada sampai ada somasi yang bagi saya waktu Yudi ngobrol sama saya, ini ada di somasi, Cak. Tenang aja, nanti saya belain, tak gituin. Itu orang nggak jelas, jadi biarin aja. Tapi jujur, program ini menyentil banyak pihak. Nah, bagaimana editorial yang dilakukan pada program ini? Apakah ada pengawasan khusus atau gimana mekanismenya? Begini, ya saya update dulu ya yang soal somasi itu memang benar ada somasi dan sampai ke Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers sudah mengeluarkan surat jawaban bahwa kami tidak melanggar kode etik jurnalistik. Mantap. Itu sudah ada jawaban dari Dewan Pers. Kami sudah terima suratnya. Nah, kami sangat menyadari bahwa program ini akan berpotensi. Maka kalau teman-teman nonton awal-awal, Reza tuh suka bercanda, aman ya, kita masih aman ya, suka gitu kan. Itu sebenarnya tuh kita udah tahu tuh bahwa ini program emang agak nyentil-nyentil gitu lah. Nah, bagaimana caranya bahwa tetap kami walaupun Metro TV namanya muncul di media sosial, itu tetap bahwa kami ada aturan. Kode etik jurnalistik, P3 SPS ya. P3 SPS itu pedoman perilaku penyiaran. Kami dari KPI, ada Dewan Pers, ada kode etik segala macam. Jadi itu sebenarnya yang mengapa ini cerita ini Cak ya, bahwa ini kan battlefield-nya udah beda nih antara kami media konvensional dengan media sosial. Podcast. Mereka kan tidak diatur. Mereka tidak ada aturan sama sekali. Tidak ada kode etik jurnalistik. Tidak ada kode etik, tidak ada P3 SPS. Ngerokok boleh, kami kan nggak boleh. Ngomong LGBT boleh, kami tidak boleh. Itu ada aturan-aturannya. Tapi ada celah yang bisa kami ambil ketika kami masuk ke media sosial adalah bahwa kami adalah media yang kredibel. Kredibilitas itu yang kami bawa ke media sosial, bahwa apa yang kami sampaikan adalah sebuah kebenaran gitu loh. Walaupun itu bentuknya kritik. Disitulah kami menganggap bahwa kami bisa bersaing melawan media sosial dan konten-konten digital, bahwa kami punya kredibilitas. Nah, mengenai Midnight Live, bahwa proses produksinya itu ada namanya penulisan naskah, tema dulu, misalnya kan tema tuh berapa, oke, ditulis naskah, Akbar tulis naskah, biasanya naskahnya itu masih raw dulu gitu ya, baru dikasih gimmick-gimmick. Nah, Reza wajib membaca di depan kami semua. Reading. Baca dengan segala ininya. Nanti kita masing-masing aman. Oh jangan nih dihalusin gini gitu, Cak. Ada proses itu. Memang sih jujur di awal agak longgar-longgar, Cak. Namanya juga program baru kan. Biar meledak kita lepas-lepas dikit lah. Nakal-nakal kecil. Nakal-nakal kecil ya ada lah efeknya kita ditegur-tegur. Biasalah itu kan. Kalau nggak gitu nggak ini. Nggak asik. Nggak asik. Nah, dan itulah kreativitas itu yang menjadi kunci. Kalau menyangkut isi konten nih, pernah nggak produser atau Reza sendiri sebagai host utama, nih mata kuliah teknik lobby dan negosiasi nih, ayo mana? Ada nggak usaha untuk kita mau main ini aja deh, tapi editorialnya nggak boleh? Pernah nggak terjadi begitu? Jadi ada proses negosiasi dari para kru produser sama Reza dengan
redaksi, pemimpin redaksi. Ya, pastinya perdebatan hal yang wajar. Oke, ada negosiasi ya teman-teman ya, Ya. untuk menyusun konten. Apapun itu, mau itu di program Midnight Live, di program yang lain, yang reguler, Primetime News, dan bahkan di Metro Sport pun seperti itu. Artinya tema yang mau kita angkat pasti kita perdebatkan dong. Ada alasannya yang kuat. Iya. Kenapa mau angkat tema seperti ini? Ada negosiasi. Ada negosiasi seperti Oke. itu. Tapi sebenarnya Mas Reza mau ngomong, sampai itu saya simpen di belakang biar seru. Ya. Nah, biar penasaran. Oke, Ya. lanjut. Gak apa-apa. Terima kasih jawabannya. Oke. Lanjut. Saya nambahin Cak, sebentar Cak. Ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa setiap media itu punya kebijakan editorial. Ya. Ada itu, pasti. Bagaimana saya sebagai orang yang menerima kebijakan itu mengkomunikasikan ke bawah, itu ada seninya lah. Bagaimana saya tidak bisa mengatakan kata si ini harus begini, enggak. Itu saya istilahnya menormalisasi dengan bahasa saya sehingga teman-teman bisa menerima bahwa oh iya bener nih gitu loh. Iya. Ya, itu ada seninya lah ya. Iya. Mungkin pengalaman segala macam. Jadi mereka pasti kan pengen main ini. Oh ya saya jawabnya tanpa harus membawa bahwa ini adalah Perintah atasan. gitu loh. Iya. Saya bisa menormalisasi semua itu, dan teman-teman ini sudah cukup berpengalaman sehingga mereka tahu bahwa diskusi itu, tapi ketika keputusan sudah diambil itu sudah Nggak boleh dilawan. Itu Begitu, tadi berarti Pak Aris ini adalah negosiator yang ulung juga ya untuk internal. Ini penting untuk mata kuliah teknik negosiasi dan lobby. Oke, Mas Arif, selanjutnya. Kenapa sih Midnight Live ini tayangin jam 10:30 malam? Kenapa nggak terlalu malam? Mahasiswa kan udah pada ini karena besok pagi mau kuliah. Ada jawabannya nggak? Sebenarnya harusnya yang jawab programming ya. Kita kalau dari redaksi maunya jam. Ini mata kuliah media industri marketing. Ya, Kenapa ditayangin jam 10:30? Maunya jam 8. Cuman kan jam 8 kan kalau di TV itu ada namanya programming. Slot sudah terisi. Nah, slot di situ sudah terisi namanya ada prime time. Jam prime time itu berarti yang jam paling banyak orang nonton. Iklannya paling mahal. Itu kalau di Metro TV itu jam 4 sampai jam 10. Nah, itu sudah terisi semua, Cak. Iya. Dengan iklan dan komitmen-komitmen pihak ketiga. Kalau kita mau masuk ke situ, kita harus menghadirkan uang yang sama atau bahkan lebih kan gitu. Karena kita akan kehilangan uang di situ. Iklan ya? Iklan, uang iklan. Itu ada komitmen, itu kan biasanya kontrak setahun. Nah, di mana slot yang ada? Di 10.30. Nah, dan ada keuntungannya juga 10.30, teman-teman mungkin tahu bahwa iklan rokok itu belum boleh masuk sebelum jam 10. Ya. 10 kalau nggak salah, 10 ya? Pak Dewan Pers? 9.30 kalau nggak salah. 9.30. Ya, Ya, iklan iklan rokok rokok baru bisa masuk di situ. Iklan mohon maaf obat kuat segala macam lah, yang gitu-gitu itu hanya boleh masuk di situ. Nah, cocok lah muka-muka Reza ini untuk iklan-iklan kayak gitu kira-kira ya. Kira-kira gitulah ya. Dibantu sama Otong. Dibantu muka-muka Otong, ya kan muka-muka ini muka-muka inilah. Muka-muka jam malam ya kan cocok untuk obat kuat atau apalah gitu kan. Nah, jadi disitulah akhirnya kita negosiasi tadi kembali bahwa ini program belum ada uangnya, baru punya potensi. Akhirnya di jam segitulah kita bisa diterima untuk masuk program. Jadi ada jawaban teman-teman ya, karena ada yang nanya, Pak kemalaman itu gimana caranya kok? Kemalaman karena besok pagi kuliah jam 7.30. Nah ini jawabannya. Jadi dalam strategi program itu ada namanya urusan iklan, urusan jumlah penonton, jenis penonton. Karena ini harus tontonan orang-orang yang literasinya tinggi ya, politik ya, banyak politik. Jadi memang harus disesuaikan dengan jam tayangnya. Oke, mungkin terakhir buat Pak Aris. Ini kan sementara ini saya lihat kemarin sampai minggu lalu itu seminggu baru 2 kali. Ini kan lagi viral. Kenapa nggak dibablasin aja Senin sampai Minggu misalnya? Kenapa baru 2 hari 3 hari? Coba mohon penjelasan. Terus terang program ini awalnya dirancang adalah weekly program. Weekly itu mingguan ya? Mingguan. Seminggu sekali. Seminggu sekali karena melihat proses produksinya yang tidak mudah, kompleks dan banyak resiko ya. Cuman pimpinan kami minta seminggu 2 kali. Oke, seminggu 2 kali. Kita turuti seminggu 2 kali. Ada juga faktor bahwa tadi saya cerita di awal bahwa kami tidak boleh nambah orang, tidak boleh pergunakan orang yang ada, hasilkan program yang
lain daripada yang lain dengan orang yang ada, sumber daya yang ada. Ya, sumber dayanya ada Akbar, Otong, ada lagi beberapa produser. Kami cukup dengan orang ini seminggu dua kali karena kami kan Reza kalau setiap hari juga agak sulit juga ya. Begitu juga kapan dia nongkrong nanti ya? Kami baru punya satu scriptwriter. Tapi mulai bulan ini kami akan tayang seminggu 4 kali. Karena itu tekanan dari manajemen dari atas dan ya tadi iklannya sudah mulai masuk alhamdulillah. Jadi kami kan iklan 4 banyakan 4 gitu ya. Gitulah kira-kira. Jadi akhirnya kami, dan untuk info aja nih, hari ini kami tidak tayang, kami krunya datang ke sini. Alhamdulillah, tepuk tangan. Jadi harusnya nanti malam itu on air teman-teman, tapi demi UMJ maka Midnight Live ditunda sementara. Iklan berapa yang hilang itu, coba bayangin. Satu kali iklan itu di Metro TV itu bisa 20 juta per kali tayang, bayangin. Jadi Cak Makrun bulan lalu datang, rencana 4 kali itu belum ada. Iya. Kayaknya udah komit sama Cak Makrun. Tiba-tiba kemarin kita diminta 4 kali tayang. Waduh, ini kita karena walaupun itu tayang nanti malam, jam segini nih kami sudah ngobrol gitu loh. Ya. Ngobrol itu bukan ngobrol di ruang rapat, bukan. Sudah mulai brainstorming. Mulai cari apa nih yang lagi ramai sekarang di grup, terus ngobrol ngopi jam berapa. Jadi jangan dikira bahwa tayang 10:30 tuh kami baru kerja jam itu. Itu dari pagi kami sudah harus brainstorming, buka koran ya kan. Baca berita yang lagi riset media sosial itu dilakukan sejak pagi. Jadi ketika kami hadir ke sini kami minta ke pimpinan bahwa teman-teman bilang hari ini libur dulu ya. Nah, nanti bulan Juli kami akan hadir 5 kali seminggu, Senin sampai Jumat. Mantap, tepuk tangan. Gak bisa nolak, udah gua umumin. Nah. Barangkali begini. Barangkali Mas Reza, untuk menenangkan hati Mas Reza, jangan khawatir. Mungkin nggak Yudi Watem menjadi penggantinya Reza? Bisa sih sebenarnya. Bisa nggak? Enggak sih. Bisa. Jadi cukup kamu jadi produser eksekutif aja. Ya, yang penting kan kamu bisa merintahin Reza kan? Bisa merintahin Reza. Kalau ada suara ketawa di Midnight Live, itu dia. Iya, itu dia. Itu sebenarnya kalau mau teman-teman lihat penontonnya sedikit. Kita doang. Karena udah malam. Suaranya khas. Jadi itulah. Udah malam. Jadi kami itu sebenarnya tidak mengundang penonton karena studionya juga tidak memungkinkan studio 1, Cak. Boleh nggak nanti sewaktu-waktu mahasiswa UMJ ikut jadi penonton? Boleh dong. Boleh. Tapi maksimal cuma 20, Cak. Oke, siap. Maksimal cuma 20. Makanya itu sebenarnya suara-suara itu kita buat sendiri. Iya. Cuma teman-teman aja. Mas Watem yang iya. Karena kalau kita buka buat umum, takutnya ada tukang bakso bawa HT. Oh iya. Intel masuk, hati-hati. Ya mungkin bawa HT doang, nggak apa-apa. Iya. Oke. Sebelum kita menganci kepada Q&A berikutnya, ada kuis lagi nih. Siap-siap ya. Duit cash lagi buat parkir 50 hari di UMJ. Oke. Pertanyaannya adalah, edisi tadi malam, berita pertama apa yang dibacakan oleh Mas Valentinus Reza? Silakan tunjuk, Mas. Silakan, Mas, dengan kacamata, silakan berdiri. Namanya siapa? Teriak namanya jelas kok. Ayo. Oke, boleh tepuk tangannya. Betul? Tepat sekali. Ambil hadiah di Zani. Ya. Aumania, penonton setia. Aumania. Kalau buat ngopi kira-kira 15 kali. Kopi yang 3.000-an sesaset. Oke, itu ya. Yang lain tunggu ya. Masih ada di kantongnya Zani, masih banyak ya. Jangan kemana-mana. Oke, sekarang mungkin izin Mas Reza, saya ke Yudi Watem dulu. Keburu iya kan? Iya. Udah ngunyah mulu dari tadi. Ngunyah ya? Iya, Oke. Ya. Dia berarti udah nyiapin tenaga untuk jawab. Silakan. Teman-teman yang mata kuliah teknik produksi, kemudian teknik lobby dan negosiasi, masih ada di pertanyaan buat Pak Mas Yudi Watem.
atau Iswayudi Rahmanto, panggilannya Watem. Karena apa? Wajahnya putih, jadi dipanggil Watem. Kalau nanti dipanggil Wati, repot dia. Statusnya bisa berubah ya, dari cowok menjadi cewek. Jadi makanya kita panggil Watem. Mas Yud, coba ceritakan. Boleh mic-nya? Mic. Ada mic? Nih pakai ini Atau aja nih, bisa Mas Watem. Ini karena wajahnya putih Bu, kita panggil Watem ya. Bukan Kak, sebenarnya Watem itu kepanjangan dari Wahyudi Gantem. Oh. Ini orang paling ganteng sekantor Metro TV Bu. Gantem. Dan dia dikenal oleh semua orang di Metro TV yang jumlahnya 1000 lebih. Oke. Yud, berapa jumlah kru yang terlibat yang kamu pimpin untuk memproduksi Midnight Live? Posisinya apa saja? Jumlah kru yang sejak awal sampai sebelum stripping itu cuma ada 3 orang. Apa saja? Jabatannya apa saja? Kalau semua saya dihitung kan saya nggak cuma Midnight Live aja, tapi juga ada Top News. Ya udahlah, kamu masuk lah. Ya kalau masuk ada 4 orang. Ya. Jabatannya apa saja? Saya eksekutif produser, kemudian Mas Akbar ini sebagai scriptwriter, juga penulis naskah juga produser, runner, kemudian ada Mas Sotong sebagai co-host, yang juga produser ketika ada sketsa dan ada narsum. Kemudian ada satu lagi namanya Mas Uca. Coba yang teknik produksi acara, nanti Bosel bertanya ya, tapi saya wakili dulu. Kan suka menghadirkan narasumber. Betul. Oke, sekaligus ini yang teknik lobby. Siapa yang menghubungi narasumber? Siap. Posisinya apa jawabannya? Di Midnight Live itu Mas Otong, dia sekaligus sebagai apa? Produser di situ. Jadi bisa merangkap sebagai guest booker ya kalau di ya, sebenarnya pola di Metro TV itu sama seperti program lain. Ketika kita tahu sudah ada potensi narasumber, kita coba approach, tapi untuk detail selanjutnya tetap kita serahkan ke guest booker sebagai. Jadi teman-teman, guest booker itu orang yang suka menghubungi narasumber. Betul. Kerjaannya guest booker. Jadi membook atau meminta kepada narasumber untuk dihadirkan di studio. Itu namanya guest booker. Di teknik produksi acara kemarin saya sebut ya. Jadi bukan PR, kalau di sini PR disebutnya, bukan ya, guest booker. Atau kalau di tempat umum itu production assistant. Ada nggak production assistant? Kita nggak ada. Ini pelit banget ini Pak Aris. Tapi ada magang. Oh, ada anak magang. Untuk kita upayakan sebagai production assistant itu. Oke. Aku boleh nambahin Cah ya? Boleh, silakan Pak Aris. Kenapa timnya mungkin compact gitu ya? Kecil. Unit kecil lengkap Unit UKM. kecil tapi harus bisa. Begini teman-teman, bahwa kami ini bersaing dengan pembuat konten di media sosial yang dengan mohon maaf ruangan 3x3 bisa membuat podcast. Nah, kami bersaing dengan itu dan pengiklan itu sudah mulai melirik itu. Itu pesaing kami untuk menjadi iklan. Kalau production cost kami tinggi, kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Biaya produksinya harus ditekan semurah mungkin. Kami punya studio kamera yang standar broadcast, ya kan, yang begitu besar, harganya Cak Makrun tahu, ya kan. Sementara orang pakai kamera yang sudah robotik, hanya dioperasikan oleh satu orang, bisa 3 kamera, dia sendiri tuh. Kami udah punya satu studio itu di Kedoya, tapi Midnight Live masih pakai studio satu yang satu kamera, satu kameramen, ada program director, ada banyak gitu loh. Kalau kami tidak bisa menekan broadcast, kami tidak bisa bersaing. Biaya produksi tinggi, harga iklan tinggi, kami tidak bisa bersaing, gitu Cak. Sementara orang-orang di media sosial itu sudah membuat dengan begitu murah, hanya ruangan 3x3 kecil gitu, kamera robotik kecil, apa namanya istilahnya kamera sekarang? Yang di studio BN itu pakai robotik, pakai remote ya, remote dan itu yang membuat mungkin teman-teman akan, nah itulah disrupsi ya. Dan kami akan ketinggalan kalau kami tidak beradaptasi dengan teknologi. Jadi kuncinya kreativitas teman-teman. Kuncinya kreatif, bukan di alat.
alat itu hanya alat bantu. Ya. Kreatif itu yang membuat kita tidak mati gitu. Ya, kreativitas akan hidup terus. Lanjut Yud. Siap. Kan itu on air 22.30, setengah 11 malam. Tadi Pak Aris sudah nyebut sedikit, tapi untuk teman-teman yang mata kuliah ini kan perlu juga pembahasan, termasuk announcer and anchor mata kuliah itu. Perlu dijelaskan, sejak jam berapa sudah mulai bekerja untuk memikirkan Minute Live, termasuk juga Mas Reza. Iya, tadi seperti Mas Aris bilang, kita memang sudah mulai mengumpulkan tema untuk yang kita bahas itu sejak pagi bahkan. Ya ibaratnya saya bangun tidur itu udah langsung sudah mikirin ya? Iya, sudah mikirin. Seperti apa nih akan apa yang ya ibaratnya yang jadi obrolan. Ya memang terbantu misalkan ada Google Trends, ada misalkan Metro Populer, atau kalau di media-media online sekarang udah banyak tuh yang kayak gitu. Dan dari situlah kemudian kita saring mana yang paling banyak dan kemudian kita coba searching lebih lanjut. Jadi dari pagi ya sebenarnya? Dari pagi, dari jam 8, jam 9 itu kita udah mulai diskusi di grup. Iya. Apa nih ntar malam, apa nih? Pitching tema lah intinya kayak gitu. Ada Mas Akbar juga pitching, Mas Otong juga pitching, Mas Reza juga pitching, saya juga pitching. Udah kita diskusi yang ini. Oke. Udah, kemudian ditentukanlah 3 sampai 4 tema biasanya. Oke. Untuk kemudian lanjut on air. Oke, terus kemudian ketika di segmen, kan dibagi berapa segmen sekarang? 4 ya? Coba disebutkan. Monolog, kemudian ada sebat. Iya, kalau ada Selasa. sebat, ada apa? Come on, yang sama aja, ya cuman beda hari Selasa sama Kamis. Kemudian biasanya ada live report. Di satu segmen itu, segmen 2, segmen 3, 4 biasanya dialog. Kalau misalkan kita nggak dapat narasumber, kita ada misalkan ada live bisa sampai 2 segmen, di belakang ada news commentary biasanya. Tapi sekarang memang polanya lagi di segmen 3, 4 itu dialog. Oke, jadi segmentasinya ada 4 teman-teman yang mempelajari pola program ya, strategi program acara. Nah di situ kan ada live report nih. Siap. Pernah nggak ada kesulitan menerjunkan reporter ke lapangan lalu ada hambatan misalnya, dilarang oleh pemilik tempat misalnya, atau diganggu oleh preman? Pernah nggak ada laporan itu? Sebenarnya kalau untuk gangguan di lapangan sih nggak pernah. Tapi memang yang sulit adalah reporter Metro TV kan terkenal dengan ya memang gayanya resmi kalau bisa dibilang. Sementara di Midnight Live ya formal. Sementara di Midnight Live kita coba pakai treatment yang agak lebih relax, lebih santai. Nah, adaptasi reporter dari formal ke non formal ini yang agak sampai sekarang masih ongoing, tapi udah mulai terbentuk sih beberapa reporter yang kemudian kita jadiin kayak benchmark buat reporter lain. Nanti seperti ini ya, show-nya atau how to delivery-nya seperti itu ya. Oke, makasih. Lalu soal pilihan narasumber. Siapa yang memilih menentukan narasumber hadir di studio? Ya kita, tim. Kita itu siapa? Tolong disebut. Saya eksekutif produser. Siapa yang usul pertama? Boleh. Biasanya ada semua teman-teman, satu tim Midnight Live punya hak yang sama untuk mengusulkan narasumber. Kemudian saya yang menentukan, oh ini bisa atau tidak dan goalnya akan kemana. Oke. Nah kan sering narasumber itu menolak misalnya. Kan perlu proses negosiasi. Nah coba teknik negosiasi. Sebenarnya caranya gimana untuk menegosiasi narasumber? Di awal-awal ketika Midnight Live belum terlalu dikenal, dinotis oleh banyak orang, agak kesulitan tuh Cak untuk mencari narasumber yang mau datang ke studio kedoyak ya di setengah 11 malam. Itu jadi strategi tersendiri tuh. Seperti apa? Memang untuk yang ukurannya show itu agak berat. Tapi kalau yang sifatnya kontennya seperti yang sudah jadi karakternya Metro itu banyak. Yang dari politisi, pengamat politik, pengamat hukum, atau pengamat ekonomi itu kita punya jaringan banyak lah intinya kayak gitu. Tapi kan masalahnya ini acara mau dibikin santai, sementara orang-orang itu serius itu yang jadi ada proses negosiasi. Saya ngobrol sama Reza untuk gimana nih, aduh mas itu berat banget sih malam-malam ya kita. Tapi ini kan berproses terus, kemudian kita kalau saya sih percaya diri bahwa ini program yang ketika memang value-nya bagus, kenapa harus takut untuk pede lah intinya kayak gitu. Ya udah, dan itu kan pernah juga kita handle ketika program di Metro TV sebelum ini. Oke. Menyangkut konten nih Mas Yudi, pernah nggak ada negosiasi yang alot?
Kalian sebagai produser kan ingin tema ini diangkat. Tapi oleh Mas Aris ini nggak boleh atas nama apapun. Pernah nggak proses itu terjadi? Pernah sensor dong, pribadi. Pernah dong, Cak. Ya itu makanya bentuk strategi kita. Bisa dibilang memang kita paham. Mas Aris juga memegang editorial policy dari corporate. Yeah. Tapi kita juga mungkin punya hal-hal yang mungkin agak berseberangan. Diskusi itu bisa kita lakukan, tapi kita tetap patuh pada editorial policy. Biasanya seperti itu. Tapi kita kadang-kadang nakal-nakal sedikit muncul itu biasakan di sketsa atau di notice sebagai joke intinya kayak gitu. Walaupun itu gak tuntas secara keseluruhan, tapi minimal kita juga notice terkait sebuah peristiwa. Misalkan ada beberapa yang misalkan ijazah palsu, misalkan atau soal makan siang gratis misalkan kayak gitu. Itu kan kita memang punya semangat untuk juga menjadikan ini sebagai sebuah lokomotif untuk perekonomian. Tapi ketika ada yang salah, kita juga notice sedikit lah intinya kayak gitu. Itu hal-hal yang biasa dilakukan. Jadi negosiasinya tidak dalam bentuk berhadapan-hadapan ya teman-teman. Iya. Tapi bagaimana caranya, ada seninya. Betul. Sebagai produser dia punya trik-trik tertentu untuk meyakinkan pimpinan bahwa konten-konten tertentu layak dan aman untuk disiarkan. Betul. Oke, yuk terima kasih dan kita tepuk tangan dulu untuk Mas Yudi Watam. Oke, sekarang kuis yang ketiga. Jangan kemana-mana. Ayo, siap-siap ya. Siap-siap. Pada nonton nggak tadi malam? Atau nonton di YouTube-nya deh? Ada yang nonton nggak? Kalau nonton pasti tahu jawabannya. Pada Midnight Live semalam ada segmen sebat. Sebat singkatan apa? Bukan sebatang loh ya. Selasa baca komentar. Selasa baca komentar. Pertanyaannya, pirtinyi ini. Apa tema sebat yang dibahas tadi malam? Nah, nggak ada yang tahu. Ayo. Siapa yang tahu? Ngacung. Apa tema yang dibahas dalam segmen sebat tadi malam? Nggak ada yang tahu. Terlalu lewat ini duit. Nggak jadi parkir 50 hari dari UMG. Ini kayaknya nontonnya segmen 1 doang. Yang ketiga live commentary. Okay. Ini saya mau cerita juga aja ya. Ya, siap. Tantangan Midnight Live saat ini adalah ini kan sebuah program 4 segmen 1 jam. Memang kebanyakan kan gini, setiap pagi tuh kami membaca grafik Nielsen. Grafik Nielsen tuh rating share, pergerakan penonton, pergerakan penonton. Ternyata puncak penontonnya tuh hanya di segmen 1 ketika Reza monolog. Sementara di segmen berikutnya cenderung turun. Nah, itulah PR dari Mas Watam, Mas Akbar, Otong, Reza untuk bagaimana orang tuh stay nonton. Nah, ini kan kelihatan nih bahwa teman-teman ini hanya nonton segmen 1-nya. Iya. Tadi kan pertanyaan-pertanyaan Cak Makrun itu yang awal segmen 1 tuh. Iya. Sementara pertanyaan berikutnya tadi segmen itu 2. di segmen 3 kalau nggak salah. Segmen 3. Iya. Udah nggak nonton. Nah, itu tantangan kita tuh untuk program ini. Bagaimana orang nonton full 1 jam. Berarti harus ada kreatif lain di segmen-segmen berikutnya sehingga orang stay nonton. Gitu, Cak. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman kan bisa dilihat di YouTube sekarang ya. Udah saya kasih kuncinya tadi pagi. Harusnya bisa di YouTube. Tadi malam. Oke. Sebelum saya ke Mas Reza yang gongnya ini ya, yang menjadi puncak kulminasi dari acara pada pagi hari ini, siang hari ini, saya kasih kuis yang pasti teman-teman tahu semua. Siap-siap? Apa nama akun dari Mas Valentinus Reza? Silakan. Wah, cepat sekali nih. Akun IG. Silakan, Mas dengan baju coklat, silakan berdiri. Ya, namanya siapa? Nama. Putra. Jurusan? Ilmu komunikasi dari mata kuliah Teknik Lobby dan Negosiasi Pak Makrun. Oke. Siap. Ternyata ABG juga, anak buah gue. Iya. Silakan jawabannya. Akun Instagram ada, Pak? Iya.
val_reza. Betul sekali. Wajib follow ya. Awas, semuanya wajib follow. Vale_Reza dan Mas Reza ini saya akui tidak star syndrome, bukan. Karena saya sendiri setiap ngetek dia langsung dibalas. Inilah figur orang yang sangat humble ya. Tidak star syndrome, mentang-mentang sudah ngetop ya, jadi cuek, enggak. Mas Reza ini sangat humble. Oke, ambil hadiahnya di Zani. Langsung duit cash. Langsung cash. Jadi lumayan pede untuk parkir 50 hari atau minum kopi 15 kali. Oke, sekarang ke Mas Reza. Mas. Siap. Coba sebelum kita bertanya dan berjawab, kasih gimmick-gimmick dulu dong. Yang menjadi openingnya dari Midnight Live supaya orang langsung tahu. Berdiri dong. Ini anggap aja on air ya, lagi on air. Coba kamera siap. Oke, Aumania, mana suaranya? Selamat siang para pembenci koruptor. Iya kata Yudi. Tapi pecinta Midnight Live. Dan juga pecinta UMJ. Ya, kita dengar kabar Presiden Prabowo akan membangun sebuah penjara di pulau terpencil. Kata Presiden, jangan sampai keluar nih napi, nanti dimakan hiu. Tapi moga-moga aja di dalam penjara sipirnya nyetel lagu Baby Shark 3 jam. Bosen-bosen tuh di penjara. Bisa aja saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza. Oke, terima kasih. Mas, gak banyak kalau Pak Aris dan Yudi tadi pertanyaannya ada 250, saya potong menjadi 25 saja. Ke Mas Reza ini ada 9. Mudah-mudahan terjawab semua. Untuk mata kuliah announcer and anchor. Ya. Ini rada berat ini, tapi ringan. Karena Mas Reza sangat cair pembawaannya. Saat ini Mas Reza kan sudah menjadi King of Aumania. Anda kan sering dulunya adalah presenter Metro Sport ya, sering dikenal. Saya sendiri melihatnya sebagai Metro Sport. Dan serius, bawaannya seperti garang gitu ya, seperti cara-cara olahraga dibawakan. Sekarang kok menjadi wes gitu kira-kira. Apa kesulitan Mas Reza untuk adaptasi dari yang serius sport kepada seperti satir ya? Ini konten satir ya. Monggo. Kalau ditanya kesulitan nggak ada sih, Cak. Nggak ada. Saya kan jalan aja terus sesuai dengan arahan dari kantor. Saya diminta begajulan, saya begajulan. Saya diminta serius, saya serius. Jadi sesuai perintah. Sesuai perintah. Tapi siapa yang perintah? Oh tentunya ini beliau. Kalau Yudi yang perintah? Kalau Yudi masih bisa didebat. Oh iya. Tapi begini, Cak. Saya di Metro TV itu kan sudah 14 tahun, Cak. Iya. Tahun berapa masuk? 2000? Saya masuk pertama kali itu tahun 2011. Ya, saya masih di sana ya. Iya. Program pertama saya saat itu Mata Najwa. Saya jadi tim riset. Tim riset, teman-teman. Jadi orang di belakang layar semula ini. Betul. Perjalanan saya 14 tahun dan saya mungkin lebih dikenal oleh masyarakat saat ini. Tapi mungkin masyarakat tidak tahu apa yang saya jalani selama 14 tahun ini. Semua program di Metro TV pernah saya jajal. Kecuali mungkin Metro Singwen ya. Metro Singwen. Iya. Saya nggak bisa bahasa Mandarin soalnya. Izin taikong susulang hok lo jang poci ini Homa. Saya nggak bisa nih Homa. Hanya nggak bisa. Wo pucet tahu. Tahu. Wo ini. Ini cain ali. Ya hanya. Bisa aja saya. Oke, lanjut. Ya, jadi hampir semua program pernah saya jalani. Disitulah saya ditempa. Setiap program beda karakter. Dan sebagai announcer, sebagai anchor, nggak perlu diminta harus ya. Disabotase nih kayaknya. Ada yang bawa hati nggak di sini? Jangan-jangan ada yang bawa hati nih. Sinyalnya di jam ini. Iya. Aman. Oke, iya. Sebagai presenter tidak mesti diminta, tapi ketika ditugaskan di setiap program itu harus bisa beradaptasi. Adaptasinya apa aja?
menghadapi produser. Tengil biasanya produsernya? Atau ya nggak tengil sih, lebih ke sotoy, ngeselin. Nggak bercanda. Saya juga ngeselin juga soalnya. Iya. Tapi itulah proses kan. Kita bertemu dengan banyak orang. Ini dunia dan industri yang sangat dinamis, ya. People come and go. Artinya saya sadar kita semua bisa tergantikan, dan saya tetap saya punya track record yang konsisten itu juga karena ya coba yang cek bawah hati tolong keluar. Ya itu tadi Cak, kita harus bisa bertahan lah di tengah di tengah persaingan yang semakin ketat, dan saya bersyukur saya mendapatkan sebuah tim dengan teman-teman satu tongkrongan. Seperti yang dikatakan oleh Mas Aris tadi, ada Mas Watem. Tim malam itu sebenarnya. Itu anak malam semua tim itu. Tim kalong. Tim liar. Iya. Ada Otong, ada Mas Akbar. Ini saya juga perlu menyinggung Mas Akbar ya. Karena silakan. Salah satu nyawanya Midnight Live ya di Mas Akbar. Tepuk tangan untuk Mas Akbar. Ya. Iya, dan antara naskah dan presenter itu kan harus ketemu. Harus nyatu, harus blending ya. Betul. Dan saya yakin semua presenter bisa membaca naskah. Apalagi ini scripted. Tapi itu tadi delivery-nya aja yang berbeda setiap presenter. Dan kebetulan delivery saya cocok dengan Midnight Live, dan saya tidak mungkin bisa ada di sini seorang diri tanpa dukungan tim yang luar biasa. Mungkin saya boleh menyinggung Mas Akbar sedikit. Mas Akbar mungkin bisa ceritalah soal penulisan naskah Mas Akbar. Jadi biar teman-teman di sini juga mendapatkan informasi. Nggak ada, belum. Tapi masuk di teknik produksi. Silakan Mas Akbar mungkin bisa sharing dulu belajar bikin naskah dari mana. Iya. Nggak apa-apa, berdiri aja Mas Akbar, ngadep ke audien, biarin. Ya, silakan. Masih single nggak? Atau udah keluarga? Anak aja 3. Cewek-cewek kasihan. Ya. Nomor sepatu berapa Mas? Nomor sepatu 4. Ya lanjut. Jadi saya. Kok saya jadi ikut melucu sama Reza ya? Padahal saya orangnya serius kalau di kelas. Mas. Ya terus. Oke. Lanjut. Jadi kenalin teman-teman UMJ, saya Akbar, saya di Metro keluar masuk sebenarnya. Dulu pernah di Metro dari 2013 sampai 2015 pertengahan, terus keluar ikut ke pemerintahan, balik lagi ke Metro TV per 2019. Baik hati banget Mas Aris ya. Terima lagi orang yang udah keluar. Ya. Jadi diawali dulu di Metro, kita belajar nulis itu dari, saya juga dulu tim riset Najwa. Mata Najwa. Habis itu tim riset di program Forindo sama Lawan Bicara. Semuanya politik. Rata-rata saya pegang program politik semua. Makanya ketika di Midnight Live Mas Watem minta awalnya tuh konsep VO komentarnya tuh kayak ular ada di genteng, damkar ngurusin ular yang receh-receh. Gua nggak bisa nulis kalau yang begini, gue bilang kan. Ini tulisannya jadinya kayak apa, ntar kayak patroli lucu kan, nggak bisa, saya nggak dapat. Ya, akhirnya saya ngide aja nulis karena saya juga backgroundnya lulusan ilmu politik di Universitas Erlangga. Jadi di situ udahlah gua bawa ke arah politik aja gimana untuk Midnight Live. Ya udah nggak apa-apa, tapi asal koordinasi sama editorial. Oke. Dari situ baru saya nulis. Kalau penulisan naskah sebenarnya sama kayak teman-teman nulis paper. Butuh riset, butuh data. Coba teman-teman, butuh riset, butuh data, nggak sembarangan ya? Ya, butuh riset, butuh data. Terus terutama kalau di Midnight Live kesusahannya itu cuman kita harus ngikutin tren di TikTok. Iya. Tren di TikTok, Instagram, itu juga kita harus ikutin kayak joget satu secu, banyak kan produser yang di news kadang-kadang ini mau dimasukin apaan begini ngerusak news dan segala macam, yang enggak, itu kan cuma gimmick. Iya. Terus habis itu kita juga impersonate presiden kadang-kadang. Iya. Lo ya nggak tahu saya, pertanyaan saya ya kan. Come on, itu siapa yang bikin? Come on, oh ya. Kita harus impersonate itu sebagai kritik aja sih. Iya, betul. Sebagai kritik. Tapi tetap intinya jurnalis itu tetap verifikasi data, fakta, akurat, jangan sampai salah. Kayak kemarin aja soal soal COVID ya di materi yang kedua soal COVID. Sudah bisa.
Di materi kedua soal COVID itu ternyata saya belum update soal PCO. Nanti di situ ada teman-teman dari senior-senior di Dewan Redaksi, ada Mas Aris. Oh, ini datanya terbaru begini, PCO ngomong gini ya. Kita tetap harus terbaru, tetap harus verifikasi ulang. Jadi naskah memang boleh lucu, boleh satir, tapi tetap kalau untuk urusan broadcast, jurnal. Oke, terima kasih. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Aman, yang penting aman. Kayak satpam, aman. Silakan. Aku tambahin misalnya, kita boleh ngeritik, karena itu kritik itu bagian kita ini kan news pilar, ya. Pilar keempat demokrasi ya. Orang bilang jurnalistik itu pilar keempat demokrasi. Kita boleh kritik, tapi ada bahwa gini, kita ngeritik sebagai sahabat, tidak boleh mukulin, hanya boleh nyolek, nyentil, cubit gitulah. Jangan menyakiti. Kalau orang main bola boleh keras tapi nggak boleh kasar. Dan tidak boleh bohong. Itu prinsipnya itu, Cak. Jadi untuk menjaga bahwa ini adalah produk jurnalistik di situ tadi, teman-teman. Jadi tidak kemudian nyerempet ke hoax misalnya begitu. Itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai jurnalisme. Oke, lanjut. Saya udah diingetin oleh di Matador kayak di studio ya. Waktu tinggal 7 menit katanya. Saya langsung, Mas Reza. Ya. Anda ini kan lucu banget. Padahal yang saya kenal dari dulu, Anda itu orangnya serius banget. Jangan-jangan Anda ini komika latar belakangnya ya. Coba ceritain dulu. Kok bisa selucu itu? Ya, banyak netizen yang komen seperti itu memang, Cak. Ya. Tapi memang saya nggak ada basic sama sekali komika, pelawak, ataupun komedian. Model kali ya. Model ya. Gak. Ya, intinya itu tadi. Itu adalah hasil dari 14 tahun saya ditempa di produksi. Saya sudah siaran sekitar 10 tahun lebih. Jadi setiap program itu yang menempa saya. Jadi apapun yang diminta oleh atasan saya bisa. Itu tadi. Jadi palu gada ya? Iya, palu gada. Apa yang lu mau gua ada. Saya siaran sport bisa. Mau siaran serius, breaking news bisa. Mau siaran yang lucu-lucu juga bisa. Tapi sekarang kalau bawa breaking news orang percaya nggak? Ada yang komen, aunya mana bang? Masa breaking news ada au kita nggak lucu ya? Itu nggak boleh sama sekali itu kan kalau di Metro TV kan. Jadi ya begitu Cak. Memang citra saya sekarang ya sudah sangat midnight live. Sangat midnight live. Iya. Dan mungkin itu yang lebih dikenal oleh masyarakat. Oke, pertanyaan berikutnya. Kan sering nyerempet tuh. Banyak pihak yang dirujak kata netizen. Ya, di roasting. Takut pernah nggak deg-degan misalnya? Atau kalau pulang celingukan dulu nih sebelum pulang gitu celingukan. Siapa tahu ada orang pura-pura jual bakso tiba-tiba dia. Ya, setiap pekerjaan kan pasti ada resikonya ya, Cak. Ya. Dan saya yakin pejabat yang bijaksana adalah pejabat yang memang tidak menolak kritik, yang bisa menerima kritik, dan itu kan untuk membangun seperti kata Mas Aris tadi. Ini kita mengingatkan loh, sebenarnya bukan merujak atau sarkas, kita itu satir. Dulu kan kalau di koran tuh ada kolom pojok tuh. Ya. Nah, itu kan ya seperti itu aja. Mang Usil atau apa di Kompas itu ya, Mang Usil di Kompas. Iya, jadi sebenarnya ya kita ini kan mengingatkan, mengkritik, satir, dan semua yang saya sampaikan itu ada datanya, terverifikasi, dan kita melakukan tugas jurnalistik. Oke, jadi teman-teman yang kuliah komunikasi pasti ingat ya, apa fungsi media? Kalau menurut teorinya minimal ada 4 ya. John Vivian tahun 2008 menyebutkan ada 4. Pendidikan, informasi, perekat atau kritik sosial, dan forum persuasi. Kalau di Undang-Undang Penyiaran ada 6, salah satunya kontrol sosial. Yang dilakukan oleh MNAF, terutama segmen 1, itu adalah kritik sosial. Ya, jadi fungsi media ada di situ. Kritik tidak asal kritik. Pertanyaan mungkin saya udah diingetin lagi tuh 3 menit. 3 menit. Nah, padahal saya maunya sampai jam 12. Tadi malam Mas Aris nanya, sampai jam berapa, Cak? Saya bilang sampai jam 12. Sampai hadiahnya habis. Nah, ini hadiah masih ada 2, udah diingetin ya. Oke. Mungkin pertanyaannya. Kan Mas Reza sekarang udah top of the top nih.
viral. Kan pasti juga digodain dong oleh orang lain ya. Mau nggak pindah ke sini gitu ya. Nah, itu menurut saya itu adalah ajang negosiasi itu. Coba yang mata kuliah teknik negosiasi. Negosiasi tentang apa? Ada yang tahu? Gaji. Minta naik gaji nggak sama Mas Haris? Waduh. Penting ini, penting. Kita nanti ini ya, kita off the record. Ya, off the record. Pasti itu akan datang sendirinya kalau kita mempertahankan kualitas, Cak. Ya, tepuk tangan. Gimana jawaban saya, biasa aja kan? Ya. Oke. Tapi soalnya dalam kontennya itu sering nyindir-nyindir. Kan banyak, nggak cuma di kantor saya, kan banyak juga. Oh gitu. Iya. Kapan naik gaji nih? Ya. Uang lembur nggak naik-naik nih. Ya. Hari libur pun tetap kerja. Iya. Mau naik jabatan di selengkat temen. Mas Otong, mau nggak jadi produser eksekutif? Gantiin Yudi. Mau nggak? Mau. Saran saya ntar malam pulang cekat aja. Ya. Oke. Demikianlah teman-teman. Akhir dari acara, sayang sekali. Saya udah diingetin oleh Matador ya, nggak boleh ini. Saya nggak harus tunduk pada. Teman-teman mau nambah apa cukup sampai sini aja? Mau nambah? Nambah. Gimana buka prodi? Oke. Maksudnya silakan bercerita tentang dirinya. Silakan. Loh, jangan dong. Ya. Tetap. Pertanyaan saya masih banyak nih. Iya, ya. Silakan cerita. Jangan pertanyaan terakhir aja, Cak. Oke. Oke. Kan begini. Midnight Live ini kan program tetap genrenya jurnalistik, teman-teman ya. Tetap di wilayah jurnalisme. Jadi tidak keluar dari situ. Tapi kan bawaannya sangat cair, sangat ringan, light ya. Sangat light. Iya. Tapi kok Anda pakai dasi, pakai jas yang melitik gitu. Apa maksudnya dari wardrobe yang digunakan ini? Coba announcer anchor akan ketemu jawabannya. Kenapa? Ya, tetap bagaimanapun profesi saya adalah seorang presenter. Oke. Ya, saya seorang anchor, presenter Metro TV. Dan itu yang image saya akan saya bawa kemanapun saya berada. Termasuk di sini, ya saya dandanan saya seperti ini. Begitu. Jadi aslinya memang begini ya? Ya. Tidak dibuat-buat. Tuntutan. Ya. Saya lagi mandi, yang nggak kayak gini dong ya. Iya. Mungkin untuk tadi mata kuliah bahwa seorang presenter TV itu adalah ini juga presenter nih dulu. Betul. Mewakili institusi. Dia muncul di TV itu mewakili institusi. Jadi ketika dia keluar tidak di layar, dia tetap mewakili institusi. Apalagi dia sekarang sudah terkenal. Dia tidak bisa pakai celana pendek seenaknya atau dia dugem di mana naik meja, nggak bisa. Karena dia akan dibilang itu Reza Metro TV. Jadi dia kemanapun, makanya di TV manapun mungkin ya, bahwa presenter itu punya ini sendiri ya, punya privilege sendiri karena kemanapun dia akan membawa institusinya, gitu. Dan institusinya harus dijaga dengan cara berpakaian, cara berperilaku, cara berkomunikasi, itu harus ada SOP tersendiri. Karena dia membawa nama institusi. Jadi Mas Reza ini dibelenggu ya oleh pekerjaan ya. Kemana-mana nggak bisa dugem lagi Mas. Masih bisa nggak nongkrong-nongkrong di warteg misalnya? Ya inilah teman-temannya. Jadi udah tahu semua mereka kelakuannya seperti apa. Setelah Midnight Live kemana ya kita nggak tahu lah itu. Iya. Setelah itu, tapi kan off air dan on air sama citranya harus seperti ini. Ya di depan publik. Oh di depan publik. Oke. Kalau aslinya mah bocor habis. Bocor habis ya. Bukan halus lagi, bukan bocor halus nih, bocor habis. Bocor habis. Bocor gede ya. Ini gini teman-teman, untuk announcer and anchor seperti yang pernah saya katakan. Saya di tahun sekitar 2007 ya, zaman Mas Andino ya. Itu sempat mengeluarkan SP3 buat sejumlah presenter. Habis siaran mereka dugem. Dugem sih biasa ya untuk di dunia ini. Itu untuk lobby dan untuk ketemu dengan narasumber boleh. Yang dilakukan adalah naik ke atas meja sambil nyanyi. Langsung dapat SP3. Makanya manner harus dijaga. Karena Anda sudah mewakili institusi. Dan mewakili profesi tentu saja. Wartawan nggak ada yang begitu. Itulah kira-kira. Ya jadi ini untuk perhatian announcer dan anchor untuk ini. Ada nambahin soal itu? Ya memang kita ditekankan dari dulu attitude di atas skill. Ya.
di divisi talent Metro TV ya. Jadi sepinter apapun lo, sejago apapun lo siaran, tapi attitude lo jelek, ya, akan cepat turun layar. Nah, ini etika penyiaran ya, etika komunikasi ada di situ. Dan soft skill. Dan di dalam perspektif Islam teman-teman, ada ungkapan adab dulu baru ilmu. Ya. Jadi moral dulu ya, etiket dulu, baru yang namanya ilmu. Ya. Dan mungkin pesan saya ya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini, selamat belajar, manfaatkanlah privilege bisa kuliah. Ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, kalau bisa jangan fokus ke satu bidang aja. Ya. Sekarang banyak kelas online yang murah. Jadi tadi dapat duit cash 50.000. Ya kalau bisa disimpan, jangan beli kopi. Saya kira, ikut kelas online, perbanyak skill, karena ke depan persaingan akan makin ketat dan kantor-kantor akan mencari mahasiswa-mahasiswi yang sudah jadi. Ya, udah jadi multi skill. Multi skill. Ya. Itu jadi ketika misalnya contoh nih, ketika dikirim liputan, pasti yang dicari yang bisa ngedit, bisa on cam, bisa kamera, bisa pegang kamera, ya udah, video VJ. Jurnalis sendirian aja, toh lagi zaman efisiensi kayak saat ini. Jadi halus multi skill. Bisa, dia bisa. Dan Mas Reza ini kan jurnalistik ya? Ya. Iya, kuliahnya jurnalistik nih ya, komunikasi juga ya. Di ISIP ya? Saya di ISIP Jakarta. Ya. Padahal dia ini anaknya pilot. Bapaknya pilot ya kalau salah ya? Almarhum, pilot. Sering diajak terbang anak bokapnya. Tapi pilihan hidupnya adalah di media. Jadi teman-teman ini sebagai motivasi. Mungkin pertanyaan terakhir Mas Reza yang menjadi punchline ya, gongnya. Siapa yang menciptakan gimmick au, oh ye, ayu, oh ye? Bisa aja saya. Tolong diceritain. Kalau au dari saya, karena memang itu dari tongkrongan Metro TV, jadi selalu terngiang-ngiang oleh teman-teman Metro TV. Jadi saya waktu itu ngusulin kita masukin kata au di situ, buat yang ngeri-ngeri sedap ya. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Au buat nyapunya. Au ya. Kalau bisa aja saya dari teman-teman, ada Akbar, ada Otong, bisa aja saya. Lalu satu lagi Uye dari Akbar, itu saya ingat beritanya soal ini ya, ladang ganja di Bromo. Nah, muncul pertama kali di situ. Uye, ats gak nih? Itu spontan aja lagi bikin Oke, sekarang tolong diulang sekali untuk bahan kuis, siapa nanti nirukan paling mirip maka dapat hadiah. Oke ya. Langsung sekarang nih. Iya. Jangan ditunda besok. Besok udah nggak ada acara lagi. Iya. Ada yang mau maju ke depan? Ayo silakan. Angkat tangan. Siapa? Ayo. Boleh berdua, boleh bertiga. Oh, Mbak. Oke, silakan ayo maju. Jangan malu-malu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini baru keren. Silakan Mbak. Maju ke atas. Ya. Tes. Ayo, anak Ilko mana? Tes. Setelah ini ayo. 3 orang loh ya. Hadiah tinggal 2, tetapi bisa tambah lagi menjadi 3. Oke. Kita kenalan dulu ya. Ya. Namanya siapa Mbak? Nama saya Firda Yunita Azara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Iya. Udah punya pacar Mbak? Belum. Ya. Promo sedikit ya. Oke. Udah punya pacar belum? Otong kebetulan udah punya anak, waduh. Mertuanya kaya dia. Oh iya. Makanya Sultan dong, Sultan. Iya, Sultan. Oke. Makanya tiap syuting pasti bajunya baru, sepatunya baru, itu dari mertua semua. Jadi wardrobe-nya dia sendiri bawa? Iya, sendiri. Kaya dong dia. Iya, makanya. Mertuanya yang kaya. Oke, gayanya gampang aja ya. Au! Gitu ya. Bisa ya, Mbak? Ya. Coba. Siapa yang mau? Maju sini. Sambil pegang mic ya. Boleh? Haikal. Iya, langsung. Oke, kita Ayo sini. Cek. Saya kasih hadiah cash. Saya tambah lagi, hadiahnya tinggal 2, tapi saya kasih lagi 1. Sini, maju depan.
Oke. Sip. Cek. Oke. Mbaknya dulu ya. Kita hitung sama-sama ya. Setuju? 1, 2, 3. Keren. Lagi, Pak. Namanya siapa, Mas? Muhammad Zidan Asyawa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Langsung aja. Mas Zidan ya? Iya, Mas Zidan. Oke. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kurang panjang. Lebih keren mbaknya kayaknya ya. Oke, Mas. Silakan. Namanya siapa, Mas? Ical, Pak. Mas Ical. Iya, dari Prodi Komunikasi. Udah siap ya? Siap banget. Pilih mau AU, UY apa bisa aja saya? Tiga-tiganya. Mas Ical, kita mulai dari AU ya. Oke. 1, 2, 3. UY. Oke, yang kedua ya. UY. Oke. 1, 2, 3. Uye, Atsgenich, asik. Atsganich ya. Iya. Ada niche-nya ya. Iya. Yang terakhir bisa aja saya ya. 1, 2, 3. Ya, bisa aja saya. Ya. Oke, semuanya dapat hadiah nggak ini? Dapat hadiah semua. Oke. Nih. Atsgenich. Yang dua ngambil di Jani. Ini. Nah. Wow. Langsung dari Camak. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah maju ke depan. Jadi Mas Reza ini bapaknya dari Maluku ya? Maluku almarhum ya. Jadi pilot dari Maluku. Nah, si Ical itu dari kampung yang sama. Coba Ical, dari mana kamu asalnya Ical? Dari mana kamu asalnya? Oh, sama. Oh, iya. Kita orang sama. Sama ya. Kita orang bersaudara. Kita orang bersaudara. Oke. Atsganich. Oke. Demikianlah teman-teman. Akhir dari acara pada hari ini tentu ini merupakan kesempatan besar dan yang jelas bukan saja kita dapat ilmu tapi dapat hiburan langsung dari pelakunya pada siang hari ini. Semoga ada kesempatan lain kita bisa menyelenggarakan acara jenis. Tanya jawab. Oh gitu. Masih ada mahasiswa mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Ada. Ayo. Ya udah, karena perintah Ibu Kaprodi saya nggak berani. Ayo, ada yang nanya? Silakan. Ayo. 3 orang saya kasih kesempatan. Mau kasih hadiah juga yang tanya. Ayo. Ical, nanti tiba-tiba saya di DM nih. Kalau kuliah rame banget kamu bertanya. Sekarang tanya. Dapat hadiah lagi, tenang aja ya. Oke. Kasih mic-nya. Silakan Mbak yang di depan. Oh depan. Ya. Nanti misal. Yang depan dulu. Sini. Umu ya, Umu Amanda. Oke. Mbak Ungu. Umu. Silakan Mbak berdiri. Waalaikumsalam. Nyalain. Udah yang kenceng aja suaranya. Mahasiswa kan teriaknya kenceng. Ayo. Kedengeran kok. Terima kasih Mbak Ungu. Boleh tepuk tangannya untuk Mbak Ungu. Ya. Jadi pertama kali saya ditawarin untuk bergabung dengan program ini, mungkin saya orang yang terakhir ya bergabung di Midnight Live. Karena semuanya sudah ada timnya sepertinya yang dipimpin oleh Mas Watem, Mas Yudi. Dan ketika saya ditawari masuk ke program ini, yang saya lihat siapa dulu timnya? Ya. Tanya dulu siapa timnya? Siapa dulu timnya? Dan yaitu tadi karena ini teman-teman yang sefrekuensi,
Karena saya juga punya program sebelumnya namanya Soccer Time, dan itu juga kan saya belajar bagaimana melihat timnya seperti apa, komitmennya seperti apa. Karena ini kan program nggak dibikin cuma seminggu 2 minggu doang kan, nggak cuma untuk sebulan 2 bulan. Ini kita harapkan menjadi program lokomotif Metro TV sampai 1000 episode. Sampai 1000 episode itu yang kita harapkan. Malam. Bisa bertahun-tahun ke depan. Jadi ya itu tadi, dengan tim yang sefrekuensi, semangatnya sama, saya yakin program ini akan berjalan dengan lancar, itu aja. Jadi nggak ada takut-takut ya? Nggak ada takut-takut. Iya. Jadi laki-laki soalnya ya. Oke. Orang Pak Ambon ya kan. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Ical. Pakai bahasa Ambon juga boleh dikit-dikit, pasti bisa. Wah, saya udah nggak ngerti bahasa. Berdiri. Iya, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Tahir Wagola dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pertanyaan saya, apa sih tantangannya, Bang, ketika menjadi presenter di acara Midnight Live gitu? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya udah ditanya sama Cak Makrun ya? Iya. Soal tantangan itu ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa tantangannya memang adalah bagaimana kita bisa beradaptasi aja. Beradaptasi. Karena ini kan program yang saya pun harus reading berkali-kali sebelum saya muncul on air. Adaptasi bagian dari sikap profesional. Iya. Betul. Silakan lanjut. Betul. Adaptasi dengan naskah. Adaptasi dengan tim maunya seperti apa, dan ya saya sebagai host, sebagai anchor kan tugasnya memang membadani naskah. Jadi saya harus benar-benar paham naskahnya seperti apa. Kita tahu memang seperti yang saya katakan tadi, namanya pekerjaan pasti banyak resikonya, tapi selama kita menyajikan data yang sudah diverifikasi, data faktual, tentunya itu bisa diperdebatkan, itu aja sih. Oke, jadi adaptasi itu teman-teman bagian dari sikap profesional dalam pekerjaan. Nggak boleh baperan dan nggak boleh milih-milih kerjaan, nggak ada itu milih-milih kerjaan. Pak, saya maunya ini dong. Emang kamu kerja sama siapa? Nah, ini membekali teman-teman mahasiswa. Ketika Anda masuk ke dunia kerja, sikap profesional harus dimiliki. Oke, satu lagi pertanyaan. Ya. Silakan. Buka maskernya, Faiz. Takut incer Mosat, lagi jadi buruan Mosat dulu. Ya, cepetan, ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aumania cabang mana nih? Dari Ilmu Komunikasi FISIP. Oh iya. Sebenarnya ini saya tadinya pengen yapping gitu sih, tapi ya akhirnya pengen nanya gitu ya. Untuk Mas Reza ya, biasanya kalau pembawaan pemberitaan ini kan emang jelas ya bawa humor gitu. Humor kan banyak jenis-jenisnya ya, dan itu pun juga lintas generasi gitu loh. Nah, biasanya gimana filterisasi humor yang dibawa ke acara midnight live gitu? Ya. Filterisasi ya? Ya, filterisasinya gimana kira-kira? Ya, sekiranya kan kalau di sosmed kan banyak kayak jokes Gen Z lah, terus ada jokes tau lah kalau yang anak-anak Gen Z ini, yang terutama yang laki-laki ini ada tuh namanya jokes ngawi gitu loh. Ngawi. Orang hitam gitu loh. Iya, oke, ya. Cukup ya. Agak rasial tapi ya gitu. Filterisasi intinya. Iya, Oke. filterisasi. Silakan Mas Reza. Gimana kira-kira? Ya, cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oh ye. Oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Bagus. Iya, karena filterisasi itu penting. Iya, betul. Aturan kita sudah jelas di Midnight Live dan juga di Metro TV. Jauhi isu-isu yang terkait dengan SARA. Itu sudah pasti. Dan soal filterisasi tadi tentunya saya bekerja dengan tim kan. Ketika saya mengajukan usulan untuk bikin joke seperti ini, nah kan ada penyaringnya juga. Ada juga dari tim, dari Waton, dari Mas Akbar, Mas Otong, dan juga sekarang sudah dikawal oleh senior-senior kita dari Dewan Redaksi, termasuk Mas Aris. Itu sudah banyak banget filterisasinya di situ. Lapisannya banyak. Lapisannya banyak. Tapi pernah keceplosan nggak? Keceplosannya celutukan-celutukan sedikit lah, Cak. Oke, iya. Normal itu sih ya. Tapi nggak sampai over bablas. Itulah pentingnya kode etik. Betul. Ya, kode yang etik. penting jauhi fitnah,
Sara, berita Hindari bohong. sara, suku, agama, ras antar golongan, kabar hoax. Kabar hoax. Ya. Ini karena memang harus dijaga marwahnya, marwah Metro TV dan marwah jurnalistiknya. Ya, betul. Silakan nambahin, sudah? Sepertinya Sudah, sekian dari oke. saya. Jadi nanti yang 3 penanya ketemuin saya setelah acara ini ya. Oke, terima kasih teman-teman dan terutama Pak Aris Fadila sebagai Kepala Divisi News dari Metro TV, kemudian Mas Valentinus Reza, kemudian Mas Isma Yudi Rahmanto, Yudi Batem, Mas Akbar dan Mas Otong ya. Tentu ini bukan barang apa yang mudah bagi mereka. Mereka ini orang sibuk, ya orang sibuk yang waktunya sudah dikejar-kejar deadline dan harus itu tadi. Maka kita mengucapkan terima kasih berkali-kali dan beri aplaus yang paling meriah untuk Midnight Live. Oke, kepada ibu-ibu, Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi Ilkom, Ibu Kaprodi Mikom, Ibu Dr. Nani, kemudian Ibu Sofia, saya ucapkan juga terima kasih dukungannya dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf saya sebagai moderator barangkali ada kurang-kurangnya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan lain dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Zani. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga narasumber kita hari ini yang sudah memberikan insight yang sangat luar biasa. Semoga talkshow hari ini tidak hanya membuka wawasan kita, tetapi juga memberikan motivasi kepada kita supaya kita bisa berkarya, berani mengambil peran di dunia komunikasi dan juga cek. Baik, agenda selanjutnya ialah penyerahan Cindramata dari Visip UMJ kepada Metro TV. Mohon kesediaannya kepada Ibu Lucy dan juga Pak Aris untuk dapat maju ke depan panggung karena akan ada penyerahan Cindramata. Di bawah, Ibu. Kemudian selanjutnya juga akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri dan juga moderator kita pada hari ini. Kami persilakan kepada tim dokumentasi untuk dapat membantu mengarahkan sesi dokumentasi. Baik, kami bantu hitung untuk sesi dokumentasi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat dari mohon kesediaannya untuk Bu Tria memberikan sertifikat kepada Pak Aris Fadila selaku Kepala Divisi News Metro TV. Kami persilakan juga Pak Makrun untuk dapat bergabung. Baik, selanjutnya adalah pemberian sertifikat dari Kaprodi Mikom, Ibu Dr. Tria Patrianti MIkom kepada Kepala Divisi News Metro TV, Bapak Aris Fadila. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah pemberian sertifikat dari Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Oktaviana Purnamasari kepada Mas Valentinus Reza. Baik, kami bantu hitung untuk dokumentasi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penyerahan sertifikat dari Ibu Dr. Nani. Mohon kesediaannya Bu Nani kepada Pak Makrun selaku moderator kita pada hari ini. Baik, kami bantu hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu untuk dapat maju ke depan dan melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan Bu Lucy, Bu Sofi, dan juga seluruh tim
Baik, dan seluruh dosen Ilkom yang hadir pada hari ini mohon kesediaan untuk dapat maju ke depan dan melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaannya Pak Hiru untuk dapat bergabung juga untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, kami persilakan juga kepada tim dokumentasi untuk dapat membantu mengarahkan sesi dokumentasi. Saya bantu hitung bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya logo Midnight Live seperti ini. Ya, saya bantu hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mungkin gaya selanjutnya adalah gaya ilmu komunikasi. Mungkin Bu, mohon izin. Ya. Ilmu komunikasi, baik, saya bantu hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin setelah ini kita bisa foto bersama dengan seluruh audiens menghadap ke depan panggung. Dimohon kesediaan untuk seluruh audiens selalu dapat berdiri dan juga merapat ke depan supaya kita bisa melakukan sesi foto bersama. Baik, teman-teman bisa berdiri dan juga merapat ke depan agar bisa terlihat di kamera. Baik, apakah tim dokumentasi sudah siap? Oke. Kami bantu hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya Midnight Live seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya gaya komunikasi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk dapat menempati ke tempat duduk yang telah disediakan. Kami informasikan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk tidak lupa men-scan barcode karena nanti akan mendapatkan sertifikat dari acara hari ini.